Halo, saya Widya Fratiani, mahasiswi ilmu hukum. Dalam video ini, saya ingin berbagi pandangan pribadi tentang pelajaran dari proses lahirnya Pancasila bagi generasi muda. Sebagai generasi muda Indonesia, saya merasa penting untuk kita mengenal kembali bagaimana Pancasila lahir bukan hanya sebagai hafal 5 sila, tapi sebagai hasil dari perjuangan panjang dan penuh dengan proses lahirnya Pancasila dimulai dari sidang BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang dibentuk oleh Jepang pada tahun 1945. Dalam sidang tersebut, Soekarno menyampaikan pidatonya pada 1 Juni 1945 yang kelak menjadi tonggak awal rumusan dasar negara. Pidato ini menyebutkan 5 prinsip yang kemudian kita kenal sebagai Pancasila. Setelah itu, dibentuk Panitia 9 yang melahirkan Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945. Piagam ini merupakan kompromi antara kelompok nasionalis dan kelompok agamis, di mana di dalamnya ada rumusan awal sila pertama, yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pengemudi-pengemudanya. Namun, demi menjaga persatuan dan hindari konflik, rumusan ini diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa saat sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Disinilah Pancasila secara resmi disahkan sebagai dasar negara dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dari proses tersebut, kita melihat bahwa nilai persatuan, musyawarah, toleransi, dan kebijaksanaan sangat kuat. Para pendiri bangsa tidak memaksakan kehendak kelompoknya sendiri, tetapi lebih mengutamakan persatuan dan masa depan bangsa. Saya pribadi merasa bahwa semangat, pengorbanan, dan kebijaksanaan para pendiri bangsa adalah teladan nyata yang sangat relevan untuk generasi muda saat ini. Kita hidup di era yang sangat berbeda, era digital, era disrupsi, di mana informasi mudah tersebar dan konflik sering muncul hanya karena beda pendapat. Sebagai mahasiswa hukum, saya belajar bahwa nilai Pancasila bukan hanya untuk teori atau simbol negara, tetapi harus menjadi landasan dalam berpikir, bersikap, dan mengambil keputusan, baik dalam ruang akademik, sosial, maupun digital. Di tengah krisis etika, intoleransi, bahkan korupsi, Pancasila bisa menjadi pedoman untuk tetap berpegang pada keadilan, kebenaran, dan persatuan. Jadi, pelajaran dari sejarah Pancasila bagi saya adalah bahwa bangsa ini bangun bukan hanya sebagai senjata, tapi dengan nilai dan kesadaran akan kebersamaan dalam perbedaan. Tugas kita sekarang adalah melanjutkan semangat itu dalam bentuk nyata, bertoleransi, menghargai hukum, menolak ujaran kebencian, dan ikut menjaga keutuhan bangsa. Terima kasih, dan semoga kita semua bisa terus menghidupi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.